Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawir. Nomor induk mahasiswa 1927040009. Adalah salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan teknologi pertanian kelas A Fakultas Teknik angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Baik, video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Mekanika Fluida. Sesuai dengan mata kuliahnya, video ini akan membahas seputar mengenai mekanika fluida. Lebih tepatnya, yaitu konsep dari mekanika fluida itu sendiri, serta penerapan ilmu mekanika fluida dalam bidang pertanian. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Apa sih mekanika fluida itu tersebut? Mekanika fluida adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku fluida, cairan, dan gas dengan sifat dan karakteristiknya, serta hukum yang berlaku di dalamnya, baik dalam keadaan fluida diam ataupun fluida bergerak. Nah, tentu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan fluida tersebut. Nah, fluida adalah sebuah zat yang akan terdeformasi secara terus-menerus jika dikenai tegangan geser. Seberapapun kecilnya tegangan geser tersebut diberikan. Artinya, fluida ini adalah sebuah zat yang akan terdeformasi. Artinya, terdeformasi ini artinya mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus jika diberi tekanan tertentu. Walaupun tekanan tersebut sangatlah kecil, maka fluida akan tetap mengalami perubahan bentuk atau terdeformasi. Baik, langsung saja kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Fluida terbagi atas dua jenis, yaitu fluida gas dan cairan. Fluida gas. Fluida gas ini tidak mempunyai permukaan bebas. Massanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan serta dapat dimanfaatkan. Artinya, fluida gas ini memiliki permukaan bebas, massanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan. Mengapa massanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan? Karena mekanika fluida gas ini dapat dimanfaatkan. Artinya, molekul-molekul yang ada pada fluida gas ini memiliki molekul yang saling berjauhan, sehingga ketika kita memasukkannya ke dalam ruangan, maka molekul-molekulnya akan seluruh mengisi ke dalam sudut-sudut ruangan ataupun sisi-sisi ruangan, sehingga molekulnya dapat saling berdekatan dan akhirnya dapat dimanfaatkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fluida cairan. Fluida cairan ini adalah mempunyai permukaan bebas dan massa yang mengisi ruangan sesuai dengan volumenya serta tidak dimanfaatkan. Artinya, fluida cairan ini memiliki massa yang mengisi ruangan sesuai dengan volumenya. Artinya, ketika massanya sesuai dengan volumenya, volume ruangan, artinya fluida cair ini tidak dapat dimanfaatkan. Karena mengapa? Sifat dari fluida cair ini memiliki molekul-molekul yang saling berdekatan. Artinya, ketika kita memasukkannya ke dalam ruangan atau wadah tertentu, maka cairan yang masuk akan sesuai dengan volume yang ada pada wadah tersebut. Mengapa? Karena molekul-molekul yang ada pada fluida cair tidak dapat mengisi seluruh volume, tidak dapat masuk melebihi dari volume ruangan tersebut, karena massanya akan mengisi sesuai dengan volume ruangannya. Dan pada akhirnya fluida cair ini atau zat cair ini tidak dapat dimanfaatkan. Bisa kita ambil ilustrasi dua buah tabung yang sama-sama memiliki volume yang sama. Seumpama tabung A dan tabung B masing-masing memiliki volume 30 liter. Tabung A kita isi dengan fluida gas. Fluida gas yang akan kita masukkan ke dalam tabung A bisa melebihi dari 30 liter sesuai dengan massa yang volume yang ada pada tabung tersebut. Karena mengapa? Molekul-molekul yang ada pada gas tersebut kan saling berjauhan. Otomatis ketika kita memasukkannya ke dalam tabung, maka dapat dimasukkan melebihi 30 liter dan pada akhirnya massanya akan selalu berkembang mengisi seluruh volume yang ada dalam pada ruangan. Sehingga fluida gas tersebut dapat dimanfaatkan dan pada akhirnya volume yang masuk ke dalam tabung 30 liter tersebut bisa melebihi dari volume tabung tersebut. Artinya volume maksimal
volume yang ada pada volume tabung tersebut tidak mesti 30 liter juga gas yang kita masukkan, bisa melebihi 30 liter tersebut. Berbeda dengan tabung B yang kita masukkan juga fluida cair. Fluida cair yang akan kita masukkan ke dalam tabung B yang juga berukuran volume 30 liter, maka 30 liter saja yang dapat ditampungnya. Karena mengapa? Dalam cairan tersebut molekul-molekulnya saling berdekatan, sehingga ketika dimasukkan masanya akan mengisi ruangan sesuai dengan volumenya, dan pada akhirnya fluida cair tidak dapat dimanfaatkan. Seperti itu. Adapun ruang lingkup mekanika fluida yaitu iklim dan cuaca, kendaraan, lingkungan, kesehatan, rekreasi dan olahraga, industri petrokimia dan perminyakan, serta konstruksi bangunan seperti gedung dan jembatan. Langsung saja kita masuk bagaimana sih penerapan ilmu mekanika fluida dalam bidang pertanian. Nah, bisa kita ambil contoh. Pertanian identik dengan pengairan atau irigasi. Nah, tentunya konsep mekanika fluida yang ada pada dalam bidang pertanian bisa kita ambil contoh dalam bendungan. Dalam suatu bendungan besar terdapat air yang ditampung yang memiliki volume yang banyak. Otomatis terdapat tekanan-tekanan tertentu yang ada pada air, di mana air itu memiliki molekul-molekul yang saling berdekatan. Sehingga proses pendirian bendungan itu akan melibatkan konsep mekanika fluida atau perhitungan yang ada pada mekanika fluida. Sehingga disinilah peran ilmu mekanika fluida digunakan dalam proses pendirian bendungan untuk irigasi pertanian tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas mata kuliah mekanika fluida ini mengenai seputar konsep mekanika fluida serta penerapannya dalam ilmu pertanian. Semoga ada manfaatnya, dan kiranya jika ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.